Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram, para alimil ulama, para asatid, para asatidah yang sama-sama kita hormati, Ketua Dewan Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Ahmad Ghazali Mansur, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, Bapak Ustadz Amiruddin SAGMA, yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Fanani SHI, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan petang malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu dalam rangka mengamalkan pembacaan surah Yasin dan tahlil, tahmid, tasbih, yang tentunya mudah-mudahan ini akan menjadikan sumber keberkahan kita di saat kita menjadi orang-orang yang mengistiqomahkan setiap amalan itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, dan termasuk kita, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab dalam beristinja. Karena di dalam Islam itu semua telah diatur dan diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi. Itu Islamnya. Nah, berkaitan dengan istinja ini adalah merupakan sesuatu yang memang berkaitan dengan persoalan yang akan menjadi bagian di dalam setiap individu, agar jangan sampai orang Islam itu memiliki sifat-sifat yang tidak sesuai dengan ajarannya. Maka di sini Rasulullah mencontohkan kepada kita semua dari hal yang terkecil yang dimulai dari kita, seperti ketika mau melaksanakan atau ingin menuju di dalam melaksanakan membuang hajat, ya. Nah, ini di dalam hadis dari Mughirah bin Syu'bah di dalam kitab Sunan Abu Dawud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kana idza dhahabal madhhaba abada. Ini kata Mughirah, ketika Nabi ingin buang hajat maka menjauh dari tempat di mana di situ banyak keramaian. Artinya di saat kita ingin membuang hajat kita seperti buang air kecil maupun buang air besar, agar jangan sampai orang melihat kepada kita, atau jangan sampai kita melakukan di tempat umum. Karena banyak ya orang yang kencing di sembarang tempat. Bahkan kalau kita melewati satu halte, kadang-kadang itu baunya pesing ya. Padahal Nabi mengajarkan kepada kita, yang artinya sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan hajat itu jangan sampai mengganggu di depan umum ya, mengganggu orang-orang di sekeliling kita, supaya kita jauh dari tempat keramaian. Nah tentunya di rumah-rumah kita kan sudah modern zaman sekarang, bahkan kamar mandi pun sekarang sudah bagus sekali. Bisa jadi kamar mandi lebih bagus daripada kamar tidur. Nah, tetapi tetap kamar mandi ya kamar mandi. Sebab kamar mandi atau tempat di mana buang hajat itu bukan tempat yang terbagus untuk sesuatu hal. Di antaranya kita dilarang juga berzikir ketika di kamar mandi, tetapi kita disunahkan untuk berdoa pada saat mau masuk ke kamar mandi. Karena kamar mandi atau WC itu ternyata tempat para setan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Maka tidak sedikit kadang-kadang orang jatuh di kamar mandi yang kemudian menimbulkan sakit dan sebagainya. Sehingga doa ini mudah-mudahan menjadi salah satu penolak terhadap bahaya yang akan mengintai kepada kita. Nah ini, dan di dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi apabila kana idza aradal baraza, apabila beliau ingin buang hajat, apa ya, baik kencing maupun mau melakukan buang air besar, intolaqa hatta la yarahu ahadun, maka kemudian beliau pergi hatta la yarahu ahadun, tidak seorang pun yang melihatnya. Nah, cuman zaman sekarang kadang-kadang ingin bikin konten di dalam WC pun kemudian di-share gitu kan ya, padahal itu sudah tertutup. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya kedua hal itu jangan sampai orang lain melihat kepada kita. Nah ini adalah salah satu hal yang diajarkan oleh Nabi. Persoalan buang air besar pun diajarkan, yang tidak diajarkan oleh agama lain, ya kan? Nah ini bapak-bapak sekalian yang berbahagia, maka seorang muslim agar bisa mengamalkan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab orang yang buang hajat itu kan sama juga membuang kotoran. Ya kotoran itu mudah-mudahan bisa akan terbawa penyakit yang ada di dalam badan kita. Nah ini yang bisa menjadi rujukan bagi kita. Lalu apa yang diucapkan oleh seseorang ketika mau memasuki di kamar mandi, bapak-bapak? Ini ada doanya. Jadi jangan sembrono saja dari tempat tidur kemudian tiba-tiba lari masuk ke kamar mandi. Itu Pak Ustadz Amir, Pak Ustadz Fani. Nah, di dalam hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, qala berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala, apabila beliau ingin masuk ke kamar mandi, ya, qala an Humad, kemudian berkata Hamad, qala, apa yang beliau katakan? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari apa? Ya tentunya gangguan. Atau di dalam salah satu riwayat yang lain, doanya adalah a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, jadi di WC itu tempat di mana bersarangnya setan, Pak. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi. Kadang-kadang di kamar mandi sambil nyanyi, sambil dangdutan. Ya, di saat kita buang air, yang dibaca doa ini sebelum masuk kamar mandi. Kalau sudah ya diem, ya. Nah ini adalah minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai mendapat gangguan dari kejahatan-kejahatan makhluk yang tidak kelihatan. Apa doanya, Pak? A'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari gangguan
setan laki-laki maupun setan perempuan, karena setan itu tidak mati. Setan beranak umurnya sampai hari kiamat. Nah ini kita ajarkan Pak kepada anak-anak kita agar dijaga oleh keselamatan. Kenapa Rasulullah mengajarkan seperti itu? Karena dari Zaid bin Arqam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi. Kenapa Rasul mengajarkan berdoa demikian? Sebab inna hadhil khususa muhtadaratun, sesungguhnya kakus-kakus ini, WC-WC ini, muhtadaratun adalah di mana tempat para setan. Itu Pak Uta ya. Di WC itu tempat setan, karena memang suka dengan yang kotor-kotor. Makanya kalau orang yang suka yang kotor ya seperti tadi temannya. Faida ata ahadukumul khala, maka apabila engkau akan masuk ke kamar mandi, falyakul a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, katakanlah ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari gangguan setan laki-laki maupun setan perempuan. Minimal membaca bismillahirrahmanirrahim supaya tidak diganggu oleh setan ya Pak ya. Nah ini ya Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, oleh karena itu termasuk di dalam buang air besar maupun buang hajat air kecil ini ada adabnya Pak. Jadi nggak sembarangan. Termasuk di situ kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau di dalam satu riwayat dikatakan ada seorang yang musyrik berkata kepada Salman, laqad allamakum nabiyyukum kullu syai'in hatta al-qiraah, sungguh telah mengajarkan nabimu kepada sesuatu sampai kepada yang berkaitan dengan adab buang air. Kemudian dijawab Salman, iya betul. Apa diantaranya? Laqad nahana, sesungguhnya Nabi kami melarang antas takbilal kiblata, bahwasanya menghadap ke kiblat bighaidi al baulin, ketika buang air besar maupun air kecil. Jadi tidak boleh menghadap ke kiblat Pak. Tuh, tidak boleh menghadap ke kiblat. Nih kencing nggak boleh menghadap ke kiblat Pak. Nah, karena itu adalah akhlak. Wa ala tastanji'a bil yamin, dan jangan pula engkau beristinja dengan tangan kanan ya, cebok dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, itu namanya kebalik. Wa alla tastanji'a ahaduna bi aqalla minal salasi jarin au yastanji'a bi raji'in au azmin, termasuk tidak boleh istinja itu kurang dari 3 batu. Nah ini kalau di kita kan banyak air, nggak perlu pakai batu Pak. Tetapi kalau misalnya suatu ketika kita pergi di suatu tempat naik gunung ya, nggak ketemu dengan air, maka boleh dengan batu, tapi minimal 3. Tapi nggak boleh juga istinja itu walaupun keras, bahan keras boleh seperti kayu, tapi misalnya kotoran onta itu bisa keras Pak seperti batu, nggak boleh untuk istinja. Termasuk tulang itu tidak boleh. Nah ini adalah merupakan salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemana kita menghadap? Di dalam riwayat dari Abu Ayyub, qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaidin wala baulin walakin sarriku aw gharibu. Apabila engkau ingin buang air besar, ingin buang hajat, fala tastaqbilul qiblata bi ghaidin wala baulin, ketika engkau ingin buang air besar maupun air kecil, walakin syariku, artinya kamu jangan menghadap ke kiblat, tetapi wasyariku wa gharibu, menghadap ke timur atau ke barat ya, ini karena di Madinah Pak. Cuman kalau di sini ya lebih baik menghadap ke utara atau ke selatan ya, yang berlawanan. Termasuk membelakangi juga kita boleh ya. Nah ini Pak ya, nah ini adalah adab-adab kita di kamar mandi. Nah terus ini saya singkat aja yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan di saat kita sedang buang hajat. Tentunya hal-hal ini supaya kita memahami agar kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian nanti akan mendapatkan dosanya. Lah
ketika kita selesai buang hajat, apa yang kita baca Pak? Kalau masuk kan tadi a'udzubillahi minal khubusi wal khaba'is, maka ketika kita keluar hajat, di dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaidi, maka apabila keluar daripada buang hajat, ucapkanlah ghufranaka, ya. Jadi ini supaya Allah mengampuni kepada kita dari sesuatu yang telah kita lakukan. Nah, ini saja mungkin Bapak-bapak ya, kita tidak perlu panjang dan lebar, tapi yang jelas berkaitan dengan apa namanya buang hajat, baik air kecil maupun air besar, tentunya kita memakai adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya kita tidak boleh berbicara apapun itu, termasuk zikir ketika buang hajat itu tidak boleh, karena itu dilakukan oleh Rasulullah ya, kecuali beliau dalam keadaan suci ya. Mudah-mudahan kajian ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, dan insya Allah apa yang kita lakukan tentunya mudah-mudahan menjadi dasar kita agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa fa'alai karim astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahadatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimin hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.